Shalom, apa kabar saudara-saudaraku dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Semoga dalam perlindungan Tuhan, terlebih dalam keadaan saat ini. Namun saudara-saudaraku yang terkasih sama Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan salah satu teguran Yesus dan juga salah satu yang menguatkan terhadap orang lain yang dilakukan Yesus ketika seorang Farisi menemui Yesus. Dan cerita ini adalah cerita tentang seorang Samaria yang murah hati, yang baik hatinya. Jadi satu ketika seorang Farisi menemui Yesus. Jadi pertemuannya ini sebenarnya tidak membawa dalam maksud baik. Tidak ada maksud baik sebenarnya pertemuan antara Farisi ini dengan Yesus. Jadi pertemuannya untuk apa? Dalam Lukas 10 ayat 25, orang Farisi ini datang menemui Yesus untuk mencobainya. Tetapi walaupun sepertinya lakon yang dibuat dari Farisi ini suatu hal yang baik, tetapi Yesus tahu dan melihat isi hati seorang Farisi ini, sehingga dia sampaikan salah satu cerita yang sangat luar biasa, yaitu seorang Samaria yang murah hatinya, The Good Samaritan. Kita dapatkan cerita ini dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Jadi saudaraku, Yesus mengilustrasikan salah satu ibadah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar? Ini adalah salah satu ibadah yang benar, yaitu tentang bagaimana penerapan dari seorang Samaria yang baik hati ini. Yesus mengilustrasikan ibadah yang benar, bagaimana seorang menunjukkan perlakuan yang konsisten, memberi harapan, dan perbuatan yang mengasihi. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi ciri khas daripada orang Samaria. Salah satu ciri khas daripada orang Samaria bisa saja, dan bukan hanya bisa saja, tetapi pasti bahwasanya mereka adalah ahli di bidangnya, yaitu dalam kitab Taurat. Mereka berbicara tentang kebenaran, tetapi saudaraku, poin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dia mungkin berbicara tentang kebenaran Tuhan, tetapi tidak menjamin hatinya adalah hati yang benar. Kenapa tidak hatinya yang benar? Yesus menyampaikan satu perumpamaan yang langsung kena ke pikiran mereka dengan tindakan mereka. Seorang Lewi lewat ketika seorang Lewi dirampok atau dipukuli dalam perjalanan, tetapi mereka melewatkannya, tidak dihiraukan. Mungkin mereka akan pergi ke rumah ibadat atau ke tempat sembahyang, tetapi tanpa perlakuan kasih, mereka tidak dibenarkan. Kemudian penguasaan firman, mungkin saja orang Farisi juga penguasaan firman yang baik, pasti mereka adalah penguasa firman yang baik, tapi tanpa penerapan mereka tidak dibenarkan. Ingat apa yang disampaikan dari Farisi ini? Dia mencoba Yesus, dan Yesus menjawab sebenarnya. Jawabannya, kasihanilah Tuhanmu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya Yesus sedang mengulangi dari kitab Ulangan 6 ayat 5. Dari kitab Ulangan 6 ayat 5. Mereka sudah ahli di bidangnya, dan benar. Perlakuan mereka benar untuk situ. Tapi yang disampaikan daripada Yesus, mengapa mereka sampai tega membiarkan seorang Lewi tersebut? Tanpa penerapan mereka tidak dibenarkan, walaupun mereka mengetahui firman Tuhan. Lalu apa yang didapatkan sebagai upah ketika seseorang melakukan satu ibadah yang benar? Seorang Samaria yang baik hati, tidak satu suku dengan seorang Lewi, dan bahkan mereka adalah salah satu suku yang mungkin tidak cocok, tidak relevan dengan mereka, karena mereka anggap mereka adalah seorang yang kafir. Tetapi belas kasihan mendatangkan satu keselamatan. Jadi saudaraku, tanpa penerapan kita tidak akan mungkin menuruti firman Tuhan dengan benar-benar. Ini adalah salah satu ibadah yang disampaikan Tuhan, bagaimana seharusnya Farisi itu bertindak.
Bukan saja Tuhan mencoba menegur dia, tetapi untuk meluruskan apa yang sedang dia lakukan pada saat itu. Kita akan menemukan pernyataan yang lebih menarik lagi tentang ibadah yang benar dari orang Samaria ini. Dan presentasi ini akan disambungkan saudara kami Hercules Sitompul. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin melanjutkan presentasi yang disampaikan sahabat saya Joshua Simbolon mengenai bagaimana orang Samaria yang baik hati dengan orang-orang Farisi dan bagaimana sebenarnya cara beribadah yang benar. Tadi sahabat saya Joshua Simbolon telah menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus menjadi seorang yang pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sebagai apa? Sebagai pengetahu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, tak seorang pun orang yang melonggarkan hukum Taurat mendapatkan kedudukan yang baik seperti dalam Matius 5 ayat 19. Mengetahui isi seluruh hukum Taurat tidak berarti membenarkan perbaktian yang benar. Mengetahui seluruh isi hukum Taurat tidaklah layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Lewi, mereka bisa mengetahui seluruh firman Tuhan. Tetapi apakah seperti ini yang dikatakan ibadah yang benar? Seperti yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Kenapa sampai Yesus mau membuat suatu perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi? Ya, kita tahu bahwasanya kalau kita mengetahui hukum Taurat itu bukanlah kesempurnaan. Tetapi kalau kita melakukan dari isi hukum Taurat itu, itulah baru kesempurnaan. Mungkin saja orang Samaria ini tidak mengetahui hukum Taurat, tetapi dia menjadi pelaku hukum Taurat itu sendiri. Dia mengasihi sesamanya manusia dan bukan di bawah apa? Di bawah naungan hukum Taurat. Oleh sebab itu, tetapi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, mereka mengetahui hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan kasih itu sendiri. Nah, seperti apakah sahabat kita umat manusia? Hukum Taurat bukanlah suatu kesalahan. Bukan berarti dengan kita melakukan berarti kita tidak mengetahui hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penting. Ya, hukum Taurat adalah penting, tetapi kita juga harus mengetahui bahwasanya dengan mengetahui hukum Taurat, kita telah belajar untuk melakukan kebaikan. Dengan cara bagaimana kita dapat melakukan hukum Taurat itu, kata Yesus, I am the way, the truth, and the life. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu saudaraku, sekalipun kita mengetahui hukum Taurat, kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka kita tidak akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hanya sebagai teori saja. Itu sebabnya banyak sekarang ini telah melakukan kegiatan, mereka bisa mengetahui seluruh isi firman Tuhan, tetapi mereka tetap terjerumus ke dalam dosa. Mereka tidak mau melakukan firman itu. Dan bahkan orang-orang Farisi tahu isi hukum Taurat, tetapi itu mereka jadikan hanya sebagai sandungan kepada orang lain. Mereka katakan semuanya kepada umat-umat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan. Apakah seperti ini ibadah yang benar? Lalu pertanyaannya, siapakah sesama kita manusia? Apakah mereka orang-orang yang mengetahui seluruh isi firman Tuhan tetapi tidak melakukan seperti ahli-ahli Farisi, atau orang Samaria yang tidak berdasarkan hukum Taurat tetapi mereka bisa melakukan? Banyak sekali saat ini kita merasa bahwasanya siapakah sahabat kita manusia? Ada orang mengatakan bahwasanya sesama kita manusia adalah satu suku dengan kita karena lebih dekat. Dengan kita mengatakan suku lain itu tidak sahabat kita. Ya, ada juga mengatakan kalau kita sesuatu yang satu agama, satu denominasi, itu adalah saudara kita. Ya, itu adalah saudara kita. Inilah yang menjadi pertanyaan. Siapakah sesama kita manusia? Apakah seperti yang kita pikirkan selama ini bahwa sesama kita adalah orang-orang sesuku kita, orang-orang satu negara kita, orang-orang satu iman dengan kita? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Tetapi Yesus mau tekankan kepada kita pada saat ini, siapakah sesama kita manusia? Ialah orang-orang yang mau menunjukkan kasihnya kepada setiap orang. Ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling peduli terhadap orang lain, itulah sesama kita manusia. Bukan mereka yang lebih mengetahui firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Bukan mereka yang dekat dengan kita tetapi tidak mau mengasihi kita. Sekalipun itu
satu suku dengan kita, satu negara sama kita. Kalau dia tidak mau mengasihi, itu bukanlah sesama kita manusia. Tetapi sekalipun kita tidak mengenal dia mau memberikan kasih yang ditampilkan Yesus Kristus, yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita, itulah kasih yang sesungguhnya dan itulah sesama kita manusia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan mengasihi kita menyatakan bahwa dia adalah sesama kita dan juga sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, artinya kita sudah menunjukkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Dia mau mengasihi umat-umat manusia. Oleh sebab itu manusia juga diharapkan, umat-umat Tuhan juga diharapkan harus saling mengasihi. Sehingga siapakah sahabat kita? Ialah orang-orang yang memantulkan citra Allah, yaitu citra kasih terhadap umat manusia. Biarlah firman Tuhan sedikit ini menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita yang mau menunjukkan sifat-sifat apa yang harus kita lakukan, dan biarlah kita menunjukkan sifat layaknya sebagai sesama manusia di dalam kehidupan kita yang kita alami sekarang ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati.